KS remaja perempuan pelaku pembunuhan ayah kandung, Syafrin yang merupakan seorang bos perabotan sempat menunjukkan gelagat tak biasa. Menurut warga, 3 hari sebelum jasad Syafrin ditemukan KS sempat mondar-mandir di area kios perabot di Kanal Banjir Timur, RW 03, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Ketua RW 03 Pondok Bambu, Komarudin mengatakan pada malam Syafrin terakhir terlihat itu, KS terpantau 4 kali keluar masuk kios dan menuju minimarket di sekitar lokasi kejadian. Kala itu warga tak curiga karena sejak 2 bulan terakhir Syafrin menyewa kios, KS dan seorang adik perempuannya yang berusia 15 tahun memang tinggal bersama di lokasi. Mereka juga tidak curiga karena saat kejadian tak terdengar suara gaduh atau keributan dari kios tempat Syafrin, sehingga menganggap keberadaan KS sebagai hal normal. Pun berdasar keterangan karyawati Syafrin, korban kerap terlibat cekcok keluarga dengan KS karena KS diduga mengambil uang milik korban dalam jumlah banyak. Baru pada Jumat, 21 Juni 2024, sekira pukul 23 WIB saat jasad Syafrin ditemukan dalam keadaan mengalami 2 luka tusuk di pinggang, dan luka robek di telapak tangan warga mulai curiga. Pasalnya ketika ditemukan rolling door kios dalam keadaan terkunci menggunakan gembok dari sisi luar, dan jasad korban dalam keadaan terlentang di atas kasur. Sementara menurut warga kios hampir tidak pernah digembok dari luar, karena Syafrin diketahui kerap bermalam di kios meski secara domisili masih tercatat warga Jakarta Selatan. Warga kian curiga karena ketika jasad Syafrin ditemukan KS tidak terlihat di lokasi untuk mengurus administrasi proses penanganan jenazah saat dibawa Polsek Duren Sawit. Sejak ditemukan hingga jasad Syafrin dibawa jajaran Polsek Duren Sawit ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, KS tidak kunjung tampak di lokasi. Menurut pengurus lingkungan RW 03 ketika kejadian hanya terdapat sejumlah kerabat Syafrin yang datang setelah dihubungi paguyuban pedagang KBT, sementara KS tak tampak. Sebelumnya, jasad Syafrin ditemukan di dalam kios oleh seorang pedagang tisu pasar malam KBT saat hendak mengambil dagangannya yang dititipkan pada Jumat 21 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan jasad pria yang sudah 2 bulan terakhir berdagang di KBT itu ditemukan dalam keadaan terlentang tertutupi selimut, lampu mati, dan rolling door kios digembok dari luar. Berdasar pemeriksaan awal jajaran Polsek Duren Sawit ditemukan 2 luka tusuk pada bagian pinggang, dan luka robek di telapak tangan diduga akibat korban melawan saat dibunuh. Dari hasil penyidikan jajaran Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Syafrin dibunuh anak perempuan pertama korban berinisial KS yang kini sudah diamankan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.